Kita memang perlu sistem yang mengunci tadi. Jadi pendataan itu nanti kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Kami membagi dua tenaga honorer ini. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini adalah tenaga honorer yang sudah ikut tes, sudah lulus, ada formasinya, tetapi tidak pernah diusulkan atau belum diangkat sebagai ASN. Ini banyak, Pak. Ada untuk sisa tenaga honorer K2 tahun 2013 saja yang belum diangkat itu 12.735 orang. Untuk P3K yang tahun 2019 yang belum diangkat 1.150 orang, 60 orang. Untuk P3K tahun 2020 yang belum diangkat 8.496 orang. Ini mereka sudah lulus, ada formasinya, tapi tidak diangkat, belum diangkat sebagai ASN. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang pendataan sekarang ini, ditambah dengan tenaga honorer K2 sisa yang masih ada. Jadi tenaga honorer K2 yang masih ada dalam database PKN 366.220 orang. Yang masuk dalam data yang sekarang kami terima ini dari 366.000 itu hanya diusulkan 74.832 orang. Jadi ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana, atau mungkin sudah meninggal, atau sudah jadi ASN. Itu mungkin perlu diverifikasi lagi. Seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten. Karena yang diusulkan hanya 74. Nah, sisanya ini adalah sisa yang 963 itu yang disampaikan Pak Menteri tadi. Karena kalau kita menghitung unit kerja dengan kebutuhan itu kira-kira 400.000, 500.000. Tapi ini yang didaftarkan 963.699. Nah, yang membuat kami agak galau itu sebetulnya tadi malam juga sudah kami sampaikan ke Pak Menteri, itu banyak aduan ke kami. Aduannya begini, kami sudah menjadi honorer 3, 4, 5 tahun, Pak, tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru entah dari mana. Jadi yang sudah ada tidak didaftarkan, yang baru-baru masuk ke dalam database. Kemudian ada juga yang satu unit kerja. Satu unit kerja itu kira-kira kalau kita hitung maksimal 50 orang ASN dan honorernya. Tetapi honorer yang diusulkan hampir 160 orang. Jadi ini agak tidak masuk akal angka ini. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi Pak Menteri tadi sudah sampaikan, data-data ini akan kami kembalikan, kemudian diverifikasi lagi oleh Bapak Ibu, dan dikembalikan kepada kami dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kita memang perlu sistem yang mengunci tadi. Jadi pendataan itu nanti, kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak CK dari Kemdagri, ini mungkin perlu dikunci sistemnya nih. Jadi misalnya, kalau sudah ada roadmap menyelesaikan database yang akan masuk ini, katakanlah ini diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun gitu ya. Tidak boleh ada tambahan lagi. Jadi keuangan negara, baik itu dari APBN dan APBD, perlu dikunci untuk tidak boleh membayar rekrutmen baru. Itu nanti
APBD-nya akan diperiksa oleh teman-teman Kemdagri, teman-teman keuangan daerah. Nah, ini tentu akan ada masalah kalau misalnya itu disalahgunakan. Nah, kalau disalahgunakan itu nanti akan ada unsur kerugian negara. Kalau memang sudah dilarang, tapi masih dilakukan. Nah, kemudian seleksi, iya, kita karena dari regulasi kita perlu melakukan seleksi. Seleksi ini kita perlukan untuk mendapatkan yang terbaik dari yang ada. Karena banyak sekali tadi satu formasi isinya diisi oleh beberapa orang tenaga honorer. Banyak contoh. Di sekolah itu katakanlah ada dana BOS untuk 1 orang guru. Tapi kemudian kepala sekolahnya bilang, ini saya punya 1 slot untuk merekrut guru. Tapi Anda ada bertiga, mau nggak nih 1 orang guru, 1 slot guru ini dibagi bertiga uangnya? Dan mereka bersedia. Jadi mereka terimanya 600-700an gitu, 1 orang dibagi 3, dari 2,1 juta itu dibagi 3. Nah, ini kan kalau formasi ini dibuka hanya akan ada 1, tapi orangnya 3. Nah, orang 3 ini perlu dilakukan seleksi untuk mencari yang terbaik di antara mereka. Nah, bagaimana yang 2 orang tadi? Nah, itu yang kemudian kita harus punya juga exit strategi untuk bagaimana yang tidak tertampung dalam proses seleksi tersebut.